Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai murid-muridku, anak-anakku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas murid kehidupan. Manusia lahir lemah lembut dan luas. Ketika mati menjadi kaku dan keras. Barang siapa yang lemah lembut dan luas, dia adalah murid kehidupan. Demikian nasihat tua yang dituturkan oleh guru Tao atau Tao Te Ching yang hidup lebih kurang tahun 500 sebelum Masehi. Namun hingga sekarang masih saja relevan untuk diikuti, meskipun tidak banyak yang betul-betul mampu melaksanakannya. Mengapa? Sebab ketika zaman semakin maju, teknologi semakin canggih, semua orang berlomba-lomba untuk mengikutinya, mengejarnya, karena beralasan takut ketinggalan zaman. Akibatnya, sesuatu yang berhubungan dengan masa lampau atau yang tradisional atau sesuatu yang kuno otomatis ditinggalkan. Bagi kita yang punya modal harta yang cukup, ingin menjadi yang terdepan di dalam persaingan mengejar kemajuan zaman, tidak mengherankan bila kesederhanaan dan hal-hal yang bersifat tradisional dianggap suatu aib atau hal yang memalukan. Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Jangankan di kota-kota besar, bahkan di kampung-kampung yang terpencil pun banyak orang yang stres karena tekanan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri, tidak dapat dihindari, adanya handphone adalah penyebab utama percepatan kemajuan zaman yang membuat kita jatuh bangun, jungkir balik untuk mengejarnya. Dan hal ini menyebabkan kita hampir tidak pernah merasa kesepian dikala sendirian di tempat yang paling sepi sekalipun. Yang sebenarnya tempat sunyi adalah tempat yang paling ideal bagi kita untuk merenung, beruzlah atau berkholwat, berusaha untuk koreksi diri atau memahami kehidupan. Nabi Muhammad memilih Gua Hira untuk berkholwat. Sang Buddha memilih di bawah pohon Bodhi untuk bersemedi karena pertimbangan sepi dan terasing. Kita harus menjaga jarak dengan hiruk pikuk pergaulan dengan sesama manusia. Keheningan adalah syarat mutlak untuk kita berpikir fokus atau berkonsentrasi. Harap tenang, ada ujian negara. Demikian bunyi tulisan di papan tulis dipajang di depan sekolah ketika sedang musim ujian. Hal ini seringkali dulu kita saksikan. Wahai anak-anakku, murid-muridku, Tuhan menganugerahkan akal pikiran kepada kita yang mempunyai fungsi salah satunya adalah untuk merenung, mengoreksi segala sesuatu yang pernah kita alami. Penderitaan, kegagalan, rasa sakit, dan kekecewaan adalah hal-hal yang paling mudah membekas dalam hati dan pikiran kita.
atau mengganggu pikiran kita dan sering merampas ketenangan yang sedang kita rasakan. Bagi kita yang belum terbiasa mengalami tekanan batin dan pikiran, memudahkan kita menjadi stres bahkan depresi. Namun bagi yang telah terlatih, semakin besar gangguan pikiran, semakin besar pula hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil atau kita terima, sehingga akhirnya membuat kita menjadi orang yang cerdas. Apalagi bila kita telah benar-benar sadar bahwa setiap peristiwa adalah ayat atau tanda-tanda kebesaran Tuhan. Pengalaman adalah guru yang paling baik. Demikian prinsip bagi kita yang telah mampu menjadikan pengalaman atau kejadian sebagai guru, dan kita yang mengalaminya sebagai murid. Dan seorang murid yang baik selalu berpikir positif kepada guru, hingga muncul sikap tawadhu dan hormat kepada guru. Karena guru kita adalah kehidupan atau kenyataan atau kejadian, maka ganjaran bagi murid yang hormat dan tawadhu kepada guru adalah keberkahan hidup atau hidup yang berkah, damai, tentram, dan bahagia. Bahagia bukan berarti tidak pernah punya masalah, bukan berarti tidak ada musibah. Namun kalau selalu berpikir positif atau husnudzon bahwa setiap yang kita alami semuanya telah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Tahu, Maha Adil, Maha Kuasa, dan Maha Bijaksana. Semua yang terjadi semata-mata untuk kebaikan kita, semua untuk ketundukan kita atau ketaatan kita kepada Yang Maha Kuasa. Apapun yang kita alami adalah proses pendewasaan kita sebagai abdi yang selalu identik dengan ketaatan. Wahai murid-muridku, anak-anakku, tidak salah petua bijak dari guru tahu tersebut. Barang siapa yang lemah lembut dan luas adalah murid kehidupan. Hidup tidak bisa kita sikapi secara keras dan kaku. Harus seperti kita pikirkan, harus seperti yang kita inginkan. Tidak cocok sedikit, salah sedikit, kita katakan kafir dan harus dibunuh, harus dihukum, harus dibasmi. Cobalah perhatikan, cobalah pahami mengapa seseorang sampai mendapatkan julukan atau sebutan teroris. Bagaimana atau apa yang melandasi pemikiran seorang teroris? Pertama, doktrin diri merasa suci, merasa benar sendiri. Yang kedua, sah untuk menyingkirkan mereka-mereka yang dianggap salah atau tidak benar atau berdosa. Yang ketiga, merasa pasti masuk surga. Dan bagaimanakah akhir perjalanan seorang teroris? Adakah mereka menemukan rasa damai dalam hati, rasa tenang dalam pikiran mereka? Karakter teroris adalah menebar teror, menebar rasa takut, kengerian dalam kehidupan siapa saja. Begitu kita mendengar kabar masuknya seorang teroris di kota kita, seluruh penduduk satu kota dihantui kecemasan, ketakutan. Semakin mencekam suasana yang ditimbulkan, semakin bangga teroris tersebut. Sekali lagi, teroris menebarkan rasa takut, rasa gelisah. Lalu bagaimana dengan kita? Adakah kehidupan kita sehari-hari masih diliputi rasa takut, rasa gelisah, tidak puas, tidak tentram, dan sebagainya? Bila memang masih ada, lalu siapa terorisnya? Siapakah yang menebar rasa takut, rasa cemas, khawatir dalam diri kita? Masa depan adalah sesuatu yang menakutkan bila sekarang
kita dalam keadaan miskin dan selalu kekurangan. PHK adalah hantu yang mengerikan bagi buruh pabrik. Pensiun adalah hal yang mencemaskan bagi para pegawai atau para pejabat. Hadirnya toko baru di seberang jalan sangat meresahkan pemilik toko yang lama. Munculnya ulama muda yang populer sungguh mengkhawatirkan bagi ulama yang telah tua dan mulai ditinggalkan pengikut. Dan masih banyak lagi ketakutan, kecemasan, atau teror dalam kehidupan kita. Mengapa demikian? Penyebab utama pastilah ketidakpahaman kita tentang hidup dan kehidupan ini. Dan yang paling utama, lalai dengan yang maha hidup, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Dengan mengingat Tuhan, hati kita akan tentram. Demikian Tuhan membocorkan rahasia hidup tentram di dalam kitab sucinya, Al-Quran. Sayang sekali rutinitas kita sehari-hari lebih mendekatkan kita kepada hal-hal yang bersifat material daripada spiritual. Hingga seringkali kenyamanan hidup yang kita capai menjadikan agama sebagai formalitas saja agar pantas sebagai umat beragama kita beribadah. Andaikan bisa lebih dari itu, agama adalah untuk meningkatkan gengsi, karena seorang yang agamis itu lebih bergengsi di mata masyarakat. Kaya raya, terhormat, dan agamis, terhormatlah kita di mata masyarakat. Hidup itu yang penting, yang tampak. Yang penting adalah penampilan. Pencitraan adalah segala-galanya. Agama adalah pelengkap kebanggaan hidup sukses. Kemapanan dan kenyamanan hidup adalah impian semua orang. Tentu saja materi atau harta yang menjadi kunci utama. Padahal kenyataannya Tuhan itu adalah Maha Cemburu. Tuhan mau hanya Dia saja yang dicintai oleh hamba-Nya, oleh umat manusia. Cinta Tuhan dengan cinta harta seberang jalan. Kita ada di persimpangan. Mau kemana kita? Begitu kita mencintai yang satu, tidak bisa mencintai yang lain. Mendekati yang satu, menjauh yang lain. Sadarkah kita, Tuhan itu Maha Hidup? Semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita paham akan kehidupan. Dan hidup itu haruslah lemah lembut dan luas. Semakin jauh kita dari Tuhan, kita semakin keras dan kaku. Dan yang keras dan kaku akan mudah pecah dan mudah patah. Semakin cinta kepada harta, semakin kita melekat dan semakin takut dengan kerugian dan kehilangan. Kita akan menjadi pribadi yang amat kaku karena takut rugi. Kehilangan harta adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Jangan sampai rugi, harus untung. Padahal manusia lahir itu lemah lembut dan luas. Ketika mati menjadi keras dan kaku. Bila hidup kita jalani dengan prinsip keras dan kaku, maka tidak ada bedanya dengan orang yang telah mati. Kita telah mati bahkan ketika kita masih hidup. Kita tidak paham akan makna hidup. Kita gagal menjadi murid bagi kehidupan. Dan tentu saja jauh dari berkah karena tidak menghormati dan tawadhu kepada guru kehidupan, guru sejati. Karena hidup tidak berkah, maka kedamaian atau kebahagiaan hanya ada di dalam khayalan kita, jauh dari kenyataan. Sekian dulu wejangan-wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan dan semoga selalu bermanfaat. Marilah kita berdoa bersama. Ya Tuhan, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada-Mu. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.